Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini memang viral tentang unggahan video pendek dari kampus UI, ya lebih tepatnya dari BEM UI yang menarasikan video unggahannya dengan sebuah kantor DPR yang terbelah, kemudian keluar seekor tikus yang besar berkepala Puan Maharani selaku ketua DPR RI, dan juga di sana tersirat kata-kata koruptor dan sebuah surat rancangan undang-undang Cipta Kerja yang sudah terbakar. Hingga akhirnya muncullah tanda tanya besar, ini apa sebenarnya? Pesan apa yang ingin disampaikan dan kenapa harus ekstrim ini kritikannya? Dan seperti biasa, jika ada fenomena besar seperti ini, pastilah juga akan memunculkan reaksi pro dan kontra. Nah, bagi mereka yang pro menganggap bahwa protes dari BEM UI dengan pengeditan foto ketua DPR RI sebagai tikus koruptor itu dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang. Dan sebagai mahasiswa yang bergerak dalam ruang publik, BEM UI memiliki hak untuk mengutarakan pendapat dan aspirasinya dalam upaya mengkritisi DPR yang mereka anggap itu tidak mengemban tugasnya dengan baik dan dianggap terlibat dalam banyak praktik korupsi di negeri ini. Kemudian dengan adanya sikap BEM UI yang mengambil sikap seperti ini, itu diharapkan juga bisa menjadi sebuah dorongan sosial yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Hingga setelah kritik ini diluncurkan, maka akan timbul suatu tekanan publik yang baru kepada pihak yang berwenang untuk segera menindak tegas korupsi dan menegakkan hukum secara adil, khususnya pada anggota DPR yang diamanai oleh rakyat untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Kemudian dengan adanya foto anggota DPR yang dirubah menjadi tikus koruptor, itu bisa menjadi sebuah gaya baru yang lebih kreatif dalam menyampaikan kritik. Dan di dalam era digital seperti sekarang ini, kritik yang diluncurkan lewat media sosial tentulah sangat berperan dan dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pesan itu secara to the point dan blak-blakan langsung kepada inti permasalahan. Sehingga potensi untuk viral itu lebih besar dan membuat orang akan banyak mengawasi tentang isu-isu korupsi para anggota DPR yang diduga banyak terlibat dalam hal ini. Tapi di sisi lain mereka yang kontra dengan cara kritik BEM UI tentulah mempermasalahkan ini karena menganggap bahwa pengeditan foto ketua DPR sebagai tikus itu adalah bentuk pelecehan terhadap ketua DPR sebagai pemimpin lembaga negara. Tindakan tersebut dianggap tidak etis dan sangat menghina. Kemudian foto ketua DPR sebagai tikus itu juga dapat menimbulkan rasa permusuhan tidak sehat antara BEM UI dengan DPR sebagai lembaga negara. Sehingga hal ini tentu dapat memperburuk situasi dan tidak akan menyelesaikan masalah secara konstruktif. Nah, dari dua sudut pandang, baik yang pro maupun yang kontra tersebut, tidak diketahui pasti manakah yang lebih dominan, banyak yang setuju atau tidak setuju, dan bagaimanakah pihak DPR menyikapi kritik pedas ini. Tapi yang jelas dan harus selalu diingat adalah sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah Ali Imran ayat ke-159 yang artinya, maka karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini sendiri menunjukkan bahwa betapa pentingnya para anggota DPR itu untuk bersikap lemah lembut dan mengampuni rakyatnya serta melakukan musyawarah dengan mereka dalam mengambil keputusan dan kebijakan khususnya yang mencakup semua hajat hidup masyarakat. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini terjadi, cukup dimaklumi saja dan tidak perlulah sampai lapor-lapor polisi. Kemudian ada juga hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya jika ada suatu penguasa yang memimpin suatu kaum lalu dia tidak berusaha untuk mereka, maka penguasa tersebut tidak akan masuk surga bersama mereka. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang penguasa memang harus bekerja keras untuk kepentingan rakyatnya dan menerima kritik dari mereka untuk memperbaiki kinerjanya dalam mewakili rakyat. Kemudian jika para anggota DPR tidak berusaha untuk rakyatnya, maka dia tidak akan mendapatkan tempat di surga. Dan jika dia tidak mendapatkan tempat di surga, maka otomatis tempatnya adalah di neraka. Dan di akhirat pejabat-pejabat seperti ini tidak akan ada yang selamat. Dan selanjutnya setelah tadi kita bahas uraian singkat tentang polemik antara BEM UI dengan anggota DPR, kira-kira kalian ada di kubu yang mana? Yang pro atau yang kontra? Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.